Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 17 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah datang dengan cara Tuhan. Doaku tidak pernah dikabulkan Tuhan. Dia membiarkanku tidak berdaya di hadapan aneka masalah berbelit. Untuk apa lagi percaya? Apa gunanya berdoa? Ungkapan-ungkapan keluh kesah dan kecewa seperti ini kerap kali kita dengar dalam hidup sehari-hari. Apalagi di tengah terpaan pandemi COVID-19, ada yang sungguh merasa ditinggalkan atau bahkan mulai meragukan keberadaan Tuhan.
Hal ini seolah juga turut diperkuat oleh keadaan yang membatasi perjumpaan dan ibadah-ibadah secara langsung seperti sebelum dilanda pandemi COVID-19. Saudara-saudariku yang terkasih, atas salah satu cara, pengalaman manusiawi dan pergulatan iman yang digambarkan di atas dapat kita jumpai dalam kisah Yesus bersama para murid yang kita baca dan renungkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Yesus pergi menyingkir ke gunung seorang diri. Ia meninggalkan para murid sendirian. Sejak siang, ketika masih terang, jelas, stabil dan masih di daratan, para murid masih percaya diri. Ketika hari sudah malam, sudah gelap, dan diombang-ambingkan gelombang ketika berlayar, para murid menjadi amat takut, cemas, kehilangan keberanian dan pengharapan, bahkan putus asa. Gelombang danau dan terpaan air tak mampu mereka hadapi sendiri. Mereka sungguh berharap Yesus ada di perahu agar bisa menghardik danau supaya semua masalah selesai. Namun Yesus tidak ada di perahu. Tetapi apakah memang Yesus tidak ada, tidak peduli dan tidak hadir? Ia datang atas caranya yang tidak terbayangkan oleh para murid. Ia tidak butuh perahu untuk membantu para murid. Ia mengatasi air, arus dan gelombang. Ia berjalan di atasnya dengan tenang. Ia hadir dan peduli, bukan dengan cara yang kita sendiri bayangkan, tetapi atas caranya sendiri. Yesus pun peduli padamu, padaku, pada kita semua. Ia menjawab kita atas caranya, bukan atas cara kita. Tugas kita adalah tetap percaya dan berpasrah kepadanya. Semoga demikian. Amin.